Hai teman-teman, hari ini saya bakal nge-live sama salah satu dosen saya yaitu Bu Ekstin Wibowo, dosen Unika Sugio Pranoto Semarang. Nah ini judulnya saya ketik dulu di bawah ya, sebentar. Halo Bu, sore Bu, langsung gabung ya Bu. Ngobrol santuy bareng Kak. Sebentar. Sudah Halo masuk Bu, suara saya? masuk Bu, Halo, masuk. Mas? Ya, masuk. Oke. Oke. Bangunlah Ya, jiwanya, bangunlah badannya ya Bu. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu temanya. Oke. Oke, Ya, untuk Indonesia Raya ya Bu. ya. Ah. Oke, Halo, apa nah, kabar nih, Honggo? nah. Apa kabar nih? Ya. Hermawan Monggo sudah join ya. Mm-mm. Dan ini bergabung untuk teman-teman nanti yang bergabung bersama kita ya Bu ya, sore hari ini ya Bu. Iya. Mm-mm. Oke. Bu, apa kabar nih Bu Ya. sore hari ini? Seger Bu? Segar, sehat Jiwa badan, badan. sehat jiwa. Oh, mantap ya. Ya, Rani juga ya, Kak Rani juga harus sehat. Ya, iya Bu. Mm-mm. Yoga dan workout setiap hari supaya badannya ikut sehat, nggak cuma jiwanya aja yang sehat ya Bu. Betul, Honggo juga harus sehat, Jessica Mila juga Ya. harus sehat. Kalau Oke. tidak sehat, harus pura-pura sehat. Nanti Oh, jadi gitu ya betulan Bu. sehat. Ya. Iya. Ah, Pura-pura. baik ya. Iya Bu, menarik banget Bu Ah. judul kita hari ini seperti sebuah lagu wajib ya Bu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Iya, Kemarin betul. Ya, nah ini Dani bingung, sudah masuk nih. ya Mm. jadi kemarin bingung kan kita Bu mau milih judul apa gitu, tapi kayaknya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya cukup tepat ya Bu, mewakili situasi kita sekarang ini. Jadi Betul sekali. menghadapi pandemi ini jangan cuma jiwanya terus yang dibangun, mentalnya, tapi badannya pun juga harus ya tetap fit ya Bu ya. Betul, betul. Karena Oke. tidak ada jiwa yang sehat kalau badannya tidak kuat. Tidak ada Ah, oke. juga, tidak ada juga badan yang sehat kalau jiwanya nggak kuat. Jadi dua-duanya harus imbang begitu. Iya. Harus Oke. imbang. Nah, ini saya nanti cerita aja nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ya Kak Rani. Oke, boleh Bu ya. Jadi teman-teman yang gabung, silahkan kalau ada pertanyaan mau langsung ditanyakan. Ini dosen saya sudah doktor, pembicara Wow. pembicara favorit Oh saya ya, juga. Soalnya ikut oh ya ikut kelasnya, syukur. ikut kelasnya Mm-mm. dan perkuliahannya Ibu Christine kan nggak pernah bosen Bu, selalu Oh, nggak lucu, pernah. fun, semangat Mungkin terus. mau bosen sudah digebrak dulu ya. Saya sudah gebrak meja dulu jadinya nggak jadi. Pokoknya harus Iya, iya. gembira. Karena Oke, dengan oke. happy itu, ya betul, dengan happy nanti materi akan mudah masuk begitu. Materi Ah, iya. apapun mudah masuk. Ya, tapi Oke, kalau oke, oke. tidak happy ya tidak masuk. Jadi pokoknya intinya antara tubuh sama jiwa, badan dan jiwa itu saling Iya. connect, nggak bukan yang pisah gitu. Nah, maka Hmm. banyak yang mengatakan, saya ulang ya, tidak Iya. ada jiwa yang kuat kalau badannya nggak sehat. Nggak usah Oke. harus yang macam-macam. Wong, saya flu aja nih, flu. Flu itu udah Iya. pusing rasanya ya. Iya. Flu, Iya. pusing, rasanya kepengen ngamuk aja gitu kan. Iya. Jadi Iya. lihat Jessica Amila. Wah, Jessica Amila, Pak Amita itu eh, malah ngasih emoticon senyum. Emoticonnya kan Iya. senyum tuh. Kalau saya Iya. lagi flu, jengkel itu. Iya. Kok saya diketawain? Nah, padahal nggak Iya. ada yang Iya. nyindir, nggak ada yang ketawain. Tapi saya kerasa sendiri. Karena Iya. apa? Tubuhnya nggak sehat. Gitu. Hmm. Nah, mungkin kita sering mendengar bahwa kalau orang-orang yang depresi itu mudah Iya. untuk cepat kanker, Ya, ya, ya. diabetes, Hmm. resikonya lebih tinggi. Kalau orang yang Hmm. model cemasan, cepat apa namanya, cepat untuk darah tinggi gitu-gitu. Jadi itu connect banget gitu, Oke, oke. connect. Sehingga kalau mungkin ini banyak yang perempuan-perempuan, perempuan-perempuan muda, Ya, ya. seringkali PMS. Ya, betul. PMS. Nah, Hmm. kenapa jadi PMS? Karena tubuhnya sedang mengalami seperti perubahan hormon. Nah, Ya. terus kemudian jadi bikin emosional. Kan gitu ceritanya. Jadi ternyata Hmm. itu connect. Atau dalam Ya. bahasa populernya psikosomatis. Jadi bolak-balik tuh. Kalau pilek, Hmm. pilek aja bikin jiwanya nggak enak. Atau kalau Ya. kita patah hati, itu juga bisa Ya, connect betul. langsung ke badan. Ya, ya. Connect-nya bisa langsung, misalnya terus kemudian deg-degan,
keringetan, bisa langsung begitu, tapi bisa juga hubungannya itu diperantarai yang lain. Karena saya patah hati, maka perilaku saya jadi nggak sehat, tidur terus, atau nggak mandi. Nah, akhirnya sakit. Jadi hubungannya itu bisa langsung, bisa tidak langsung karena ada perantara. Nah, bagaimana Inge? Apa kabar Inge yang barusan ulang tahun di Jakarta? Moga-moga nggak seperti siapa tadi bilang Honggo atau siapa lumutan di rumah ya. Nggak lumutan ya. Jadi, nah nanti gimana nih? Karena hati yang gembira itu adalah obat katanya. Ya, nah, maka bagaimana yang tidak gembira? Ya pura-pura gembira. Kalau pura-pura gembira nanti beneran. Pura-pura itu paksa dengan olahraga. Kayaknya saya nggak pernah lihat ada orang olahraga cemberut. Awalnya mangkal, sebel gitu ya. Tapi setelah bergerak gitu lama-lama senyum, pasti mau, pasti gerak semua. Karena otak kita cara kerjanya itu polos, jujur, rada sedikit bodoh. Bukan otak kita yang bodoh loh ya, tapi cara kerjanya. Jadi gini, otak itu mikir kalau kita bergerak, otak itu ngiranya tuh gini loh. Oh, ini orang yang aku tempatin ini lagi gembira, gitu pikirnya. Nah, maka dia kemudian mengeluarkan hormon-hormon gembira. Jadi mari kita menipu kerja otak. Tapi kalau kita diem aja, walaupun nggak sakit, otak mikir, wah ini orang yang aku diamin ini sedang sedih kok diem terus. Kemudian dia mengeluarkan hormon-hormon sedih. Nah itu. Jadi kita harus, tanda kutip ya, guyon ya, menipu cara kerja otak kita. Nah, dengan apa? Dengan bergerak. Awalnya males tapi kita gerak. Coba nanti Anda semua dancing begitu. Nanti kan otak mengira kita lagi gembira. Padahal kita lagi patah hati. Terus dia ngeluarin hormon-hormon gembira. Jadinya gembira betulan. Nah, gitu ceritanya. Oke. Jadi it's okay ya untuk mulai pura-pura dulu ya Bu ya. Satu langkah kecil ya. Pura-pura bahagia. Kalau ada lagu pura-pura lupa, ini judulnya pura-pura bahagia. Nanti bahagia betulan. Oke Bu. Ya. Bu, Hermawan Honggo. Ya, katanya sebenarnya orang itu bisa tidak tahu bahwa dirinya stres. Sepertinya tidak apa-apa, tahu-tahu burnout sampai depression. Gimana mengecek apakah itu sehat jiwanya, Bu? Ya, banyak orang yang nggak sadar. Kalau sadar, itu sudah langkah menuju kesembuhan. Jadi asal saya, langkah pertama itu sadar bahwa saya sakit, flu misalnya. Maka saya kemudian mencari bantuan. Tetapi ada juga orang yang nggak sadar. Sampai orang sekeliling bilang, mbok pakai masker, wong kamu tuh flu. Nggak nyadar. Lah kalau orang yang nggak sadar begini, ini untuk sembuh agak sulit. Karena dia sendiri nggak sadar. Maka cara ngeceknya kita, Pak Honggo atau Mas Honggo atau Om Honggo begitu. Kak Honggo ya. Kak Honggo. Yang pertama adalah cek dulu kualitas hidup. Apakah kita kualitas hidup kita turun nggak? Mungkin bisa dari kita sendiri, bisa juga orang lain mengatakan kepada kita. Jadi misalnya, kamu kok sekarang makin hari makin loyo gitu ya. Nah itu introspeksi buat kita. Atau kita sendiri merasakan lama-lama kok aku nggak seperti dulu. Nah itu bisa saja mengalami depresi. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan badan, pakai biofeedback, biofeedback. Jadi feedback dengan badan sendiri. Jadi silahkan Kak Honggo sering-sering bercermin. Selfie juga boleh. Itu selfie salah satu alat deteksi kesehatan. Nah, jadi setiap bangun pagi silahkan selfie. Nah, dilihat fotonya. Kalau fotonya bagus, nggak usah harus kita dandan. Tapi kalau kita ngeliat foto itu bagus, berarti kita lagi happy. Diperhatikan, betul, diperhatikan. Wah ini foto saya kok happy, kok begini bagus ya. Nah itu diperhatikan, wajah harus seperti itu terus. Kalau suatu hari wajah kita selfie, loh kok jelek terus? Kenapa nih? Nah kemungkinan besar ada ganjelan di dalam hati. Karena semua yang ada dalam hati itu muncul, keluar di wajah. Gitu Kak Honggo. Jadi paling nggak ada dua, cek kualitas hidup, kedua selfie. Bercermin lah, bercermin. Iya, itu biofeedback. Kelihatan. Jadi kita nggak usah ketawa ketiwi, tapi selfie-nya itu keren. Itu kita lagi happy. Tapi sudah selfie dengan segala macam cara, kok kita nggak bagus ya hasil fotonya. Kemungkinan ada yang ganjel.
Nah, itu cara ngecek deteksi awalnya begitu. Seperti itu lah. Itu harus dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi apa? Ngecek itu harus, jangan sampai numpuk gitu. Nah, terus kalau ternyata hasil selfie-nya nggak bagus, Bu. Wah, ternyata kok hasil selfie-nya nggak bagus, maka segera cari masalahnya apa. Jadi kadang-kadang kita kalau punya masalah, itu kita merasa punya masalah nih, tetapi secara otak kita nutupin, nggak mutu, kayak gitu aja kok dianggap masalah. Nah sering kan, misalnya gini, kalau ini yang di sini mendengarkan kayaknya masih muda-muda, contohnya harus muda-muda ya. Alfon, Elsyada kayaknya masih muda ya, Jessica, Mila barang ya ini ya. Nah ini masih jadi contohnya, masih muda-muda ya. Contohnya gini. 18 ya, saya juga 18 plus ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang kemudian pacaran, contoh nih LDR, berarti WA itu salah satu yang utama kan? Terus biasanya pacar kita itu sering WA ke kita, tapi suatu hari ngeblank, nggak WA blast. Gitu. Nah, itu kan sebetulnya masalah buat kita. Tapi secara pikiran, secara kognisi kita ngomong, halah, kayak gitu ya kok dipikir ya. Wong Semarang itu kalau ngomong gini, halah ngono ya kok digagas. Nah, secara pikiran kita merasa itu nggak masuk akal. Maka kita repress ke bawah gitu. Padahal kalau namanya perasaan, punya masalah apapun itu nggak masalah, nggak terus oh ini mutu, ini nggak mutu. Tapi yang penting itu ganjel aja. Nah, kalau itu ganjel daripada nanti depresi, selesaikan persoalan itu ke orang yang bersangkutan atau yang kompeten. Misalnya saya jengkel sama Kak Rani nih, misalnya saya mangkol sama Kak Rani, ya saya ngomong sama Kak Rani, jangan, alah, mosok kaya ngono wae dadi masalah, aku dosa ini nggak usah jadi masalah, itu nanti keripres. Maka saya mending nyampaikan ke siapa? Kalau saya masalah dengan Kak Rani, maka saya harus menyampaikan dengan Kak Rani, bukan dengan media sosial, sehingga selesai clear. Nah, seringkali kan orang nggak gitu, punya masalah dengan si A, ngomongnya sama si B. Punya masalah dengan si B, ngomongnya di media sosial, nggak rampung-rampung. Nah, itu yang bikin stres, depresi. Jadi selesaikan. Kalau ada masalah yang membuat kita terganggu, bisa juga nanya langsung kepada pakar yang kompeten. Misalnya saya pusing, daripada upload di Instagram saya bilang, aku mumet banget, nah aku pusing banget, mendingan saya langsung ke ahlinya, siapa yang bisa menangani pusing, ya dokter. Jadi selesai masalahnya. Jangan nyimpan masalah lebih dari 3 hari. Nah, apa kabar lo ya? Jadi standarnya gini contohnya. 3 hari ya, Bu ya, berarti ya. Saya selalu ngomong gitu. Ya, Bu, ya? Maksimal. Oh, ini siapa ini? Maksimal 3 hari, oke. Ini juga Honggo Widakdo menanggapi, Bu, pura-pura gembira sama dengan bitter hamen. Bibir tersenyum, hati menangis, Bu. Iya, nggak apa-apa. Orang lain bilang munafik. Nggak apa-apa. Kan munafik tuh itu. Wong hati nggak gitu kok. Begitu. Nah, itu kalau hal yang positif nggak apa-apa, Honggo. Nggak apa-apa. Biarin aja. Contohnya gini, contohnya gambarannya. Misalnya contoh ya, contoh ekstrim. Saya hidup di lingkungan maling. Di lingkungan pencuri maling. Berarti kalau saya mencuri kan saya wajar. Nah, tetapi saya ngerti bahwa itu nggak benar. Maka saya harus menolak perasaan saya untuk mencuri. Jadi saya tidak mencuri. Pasti orang di situ ngomong, halah munah. Munafik ya itu, bitter hamen itu gitu ya. Halah gombal. Tapi kalau itu demi kebaikan, memang harus dilakukan. Walaupun orang lain bilang munafik, ini sebetulnya bukan munafik itu sebetulnya. Tetapi apa istilahnya ya? Menyangkal diri, wah bahasa rohaninya, menyangkal diri. Jadi kalau itu nggak baik, tapi kemudian kita rasakan jadi baik, nggak apa-apa. Bibir tersenyum, hati menangis, dicoba terus nanti lama-lama betulan tersenyum dalam hati kita gitu ya. Yang penting jangan sebaliknya ya, Bu ya. Jangan sebaliknya ya, Bu. Sedih tapi pura-pura senang tapi pura-pura sedih. Iya. Banyak loh ini, banyak. Ini banyak anak-anak muda yang kemudian lagi seneng tapi nyanyinya susah. Nyanyinya lagu-lagu sedih dan diresapi banget. Akhirnya betulan sedih. Maka mending sobat ambiar. Sobat ambiar itu lagunya sedih, tapi pura-pura dibuat bahagia, hasilnya bahagia, bukan munafik itu, tapi menyangkal diri gitu. Bukan. Munafik itu adalah sesuatu yang kita menipu gitu. Tapi kalau untuk demi kebaikan,
istilahnya bukan muna, tapi ya itu nyangkal diri gitu, harus gitu. Oke. Jujur pada diri sendiri, tahu kita jujur. Saya patah hati nih. Oke, saya sedih, tapi saya harus bahagia. Nah, gitu. Oh, oke. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, ini setuju ya. Kameranya jahat, Bu, jelek jadi bagus nih. Ya itu nggak apa-apa, pura-pura baik. Iya. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Cantik betulan, nggak apa. Oke. Seperti gini. Iya, Bu. Seperti kalau misalnya, boleh. Ini ternyata dari Bu Inge ya. Wih, selfie penting ya buat biofeedback ternyata. Ya, penting ya, Bu ya, berarti ya. Penting. Salah satu alat deteksi kita ya. Deteksi. Selain deteksi wajah psikis, juga deteksi berat badan kalau untuk saya. Wah, di foto kok elek kabeh gitu ya. Wah, berarti tidak pas ini. Nah, fotografernya atau saya yang salah gitu ya. Nah, tadi nyambung yang masalah otak itu kerjanya polos. Seperti contohnya begini. Kalau saya melihat kalender, terus kemudian kalender bulan Juli, ini Juli aja. Di situ banyak sekali tanda bahwa saya harus ini itu, Senin ke Bogor, Selasa ke Jakarta, Rebo kemana itu ya. Saya belum jalanin loh itu, saya belum menjalankan. Saya hanya baru melihat kalender. Rasanya sudah pusing loh saya. Ya ampun, bulan Juli ini kok repot banget gitu kan. Padahal saya belum menjalankan. Nah, reaksi ini ditangkap oleh otak. Terus otak mikir, oh orang yang saya diami ini lagi kemerungsung. Terus dia ngomong ke teman-temannya otak itu syaraf-syarafnya, yuk kita kirim syaraf-syaraf sedih, yuk syaraf-syaraf capek. Pernah tuh ada orang gitu? Melihat kalender aja badannya capek semua. Nah, betul. Itu kayak gitu. Makanya harus menipu tanda kutip otak kita supaya kita pura-pura gembira, gerak-gerak, nanti otaknya mikir, loh Bu Ekstin ini kok lagi gembira ya? Ayo kita keluarkan hormon gembira dan gembira betulan. Kira-kira gitu. Berarti nanti kalau sudah gembira, misalkan lihat kalender yang deadline-nya padat pun juga sudah beda gitu persepsinya ya. Harusnya beda kan belum jalanin gitu. Jadi itu nanti teori psikologi yang lain. Jadi mindfulness. Jadi sekarang, here and now. Jadi nggak usah mikirin yang nanti, pokoknya sekarang dinikmatin gitu. Itu nanti langkah berikutnya gitu. Nah, karena itu. Ya, itu apa terus bisa juga untuk mencegah psikosomatis gitu Bu, di masa seperti ini kan dengar berita aja sudah tegang, sudah cemas, sudah apa gitu. Iya. Kalau yang seperti saya modelnya mau dengar berita juga nggak apa-apa, cuma bosen gitu loh. Ya, dan nggak ada yang stres. Tapi tiap orang berbeda loh. Ada yang mendengar berita itu jadi nggak enak, ya sudah. Kita yang penting kita fokus pada yang bisa kita ubah. Kalau kelonjakan jumlah dan sebagainya, biar tuh pemerintah aja yang mengurus. Yang penting kita menjaga diri di rumah, tetap di rumah, itu yang kita lakukan. Jangan terus mikir yang lain-lain. Wah, Indonesia piye ya, dunia bagaimana, itu ada yang ngurus gitu. Jadi kita fokus pada yang bisa diubah. Kalau kita sudah paham bahwa COVID akan terus naik selama kita berkerumun, ya sudah, kita jangan berkerumun. Gitu aja, gampang loh. Menurut saya begitu. Apalagi ya? Melihat foto mantan ini. Kenapa, itu Bu? juga bikin nggak enak itu kadang-kadang. Jadi kita bisa lihat lah, kalau saya melihat berita-berita COVID nggak nyaman, ya sudah jangan sering lihat gitu ya. Terus melihat berita-beritanya mantan, itu juga kadang-kadang bikin sebel lah, itu bikin jadi sakit. Nah, jadi nggak usah, maju ke depan aja, maju ke depan. Gitu. Ada lagi mungkin ini salah satu ciri khasnya dari dulu ya, Bu Ekstin tuh selalu mengajarkan, intinya tuh manusia memang harus lihatnya ke depan ya Bu ya, yang dulu-dulu ya sudah gitu ya. Itu penting banget ya Bu. Penting. Jadi gini, yang dulu-dulu itu boleh kita lihat kalau itu kemudian memberi energi pada kita. Boleh kita buka album. Oh, saya berhasil nih dulu ujian SD, saya tidak bisa cemas begitu, tapi dengan belajar saya bisa lulus. Nah, sekarang saya menghadapi skripsi, pasti saya juga bisa. Itu boleh kalau begitu. Tetapi kalau masa lalu itu kemudian bikin kita drop, tinggalin. Karena terlalu lama mengendap, repot. Ada masalah-masalah masa lalu yang harus kita selesaikan. Tetapi ada masalah-masalah juga yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, ngapain ngurus gitu? Mending maju ke depan. Karena suatu hari begini Kak Rani dan teman-teman. Suatu hari nanti, masalah-masalah kita, gangguan-gangguan kita di masa sekarang ini, suatu hari
kalau kita jalan lurus ke depan terus, akan bisa masalah-masalah ini akan bisa kita ceritakan dengan lucu, dengan kemenangan. Kan banyak tuh pembicara-pembicara yang bilang, dulu ada orang yang ada anak bayi yang mau digugurkan. Nah, tapi akhirnya gagal, ketika lahir gagap. Karena ibunya sudah kebacot minum obat. Gagap, dibully dan seterusnya. Tapi dia selalu berusaha terus. Akhirnya dia bisa berbicara. Siapakah dia? Dia adalah orang yang sedang berbicara di depan Anda. Nah, ada yang ngomong kayak gitu? Ya, betul, betul. Kegagalan dan kesakitan di masa lalu, yang penting kita jalan terus, itu nanti suatu hari kita akan bisa ceritakan gangguan-gangguan itu dengan bersyukur. Nah, jadi bagus, jangan khawatir gitu ya. Terus maju jadi, ya Bu ya, pantang menyerah maju. Lihat yang kita bisa ubah dan yang bikin kita semangat. Halo Grace, apa kabar Grace? Grace susah sinyal nggak nih Grace? Jangan susah sinyal ya. Bu, ini dari Honggo Widakdo Bu. Saya nyanyi Bu, habis itu tak dengerin sendiri. Jadi saya tahu masalahku tidak seburuk suaraku. Oh ya, boleh begitu Honggo, betul ya. Nanti mbok saya dikirimi toh Honggo lagunya. Ya, tak lihat coba biar saya gembira gitu ya. Dan akhirnya komentarnya Pak Honggo Widakdo disukai oleh Tirta 8888 ini. Dapat fans langsung. Iya, seperti itu, betul. Jadi nggak selalu kita nggak selalu mungkin masalah itu mulus begitu ya, tetapi kita kan di atas. Jadi masalah itu seperti roda pedati naik turun, tetapi kitanya jangan seperti roda. Kitanya seperti kusir gitu kalau itu delman ya, kalau itu pedati. Jadi yang naik turun masalahnya, tapi kitanya tetap naik terus begitu. Naik terus. Berarti caranya untuk menjaga ritme ini loh Bu. Kadang-kadang kan orang sering tanpa sadar terbawa ya Bu, terlalu larut dalam masalah gitu. Akhirnya jadi down, moodnya naik turun gitu. Nah supaya ritmenya terjaga terus itu tuh gimana sih Bu? Meskipun masalah tetap datang banyak gitu. Ya, fokus pada yang bisa diubah tadi. Jadi contoh ya, fokus yang dari misalnya Fofok. Nah, ini pas Fofok masuk soalnya. Fofok mendapat nilai yang jelek ya, Fofok aja soalnya Fofok kan sudah nggak kuliah. Jadi saya kasih contoh jelek nggak apa-apa ya, Fok. Yang penting happy loh ya, Fok, habis ini ya. Misalnya Fofok mendapatkan nilai jelek pada satu mata kuliah, padahal Fofok ngerasa bagus, bener nih, gitu. Nah, kita akan depresi kalau kita memikirkan yang tidak bisa diubah. Jadi ketika kita mempunyai masalah, kita langsung dibagi dua Kak Rani. Dibagi dua. Ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Fofok segera membuat kriteria itu. Yang tidak bisa diubah adalah yang analisa. Fofok menjawab happy day aja. Happy day. Itu teman saya dosen, senangnya juga memberikan caption pada Instagramnya happy day. Semua fotonya happy day. Dan ternyata dia memang betul-betul happy. Nah, nanti kembali ke yang tadi, Fofok membuat dua kriteria. Yang tidak bisa diubah apa? Lah dosennya Bu Ekstin. Lah kalau dosennya Bu Ekstin dia emang angel, orangnya sentimenan, ya itu ya. Sentimen betul. Sama Fofok. Lah itu kan nggak bisa diubah. Kalau namanya sentimen kok hak saya dong gitu. Betul. Jadi kalau Fofok memikirkan sentimennya saya terus, Fofok akan depresi. Aku disentimeni gitu. Tapi ada sisi lain dari masalah itu yang bisa diubah, yaitu apa? Tanya ke dosen, kenapa salah? Atau belajar lagi kalau memang salah. Nah, jadi pilih yang mana? Pilih yang bisa diubah, yaitu Fofok segera datang ke rumahnya Bu Ekstin dan nanya, yang salah mana Bu? Gitu. Itu jadi depresinya pasti turun. Yang tidak bisa diubah, rasah digagas, orang Jawa bilang. Jangan terlalu dipikir, fokus pada yang bisa diubah. Selalu, semua masalah selalu ada dua hal, yang bisa dan tidak bisa diubah. Gitu, pasti ada. Dan kebanyakan dari hasil survei, hampir 99% masalah manusia itu bisa diubah. Itu kerennya. Bahkan COVID-19 pun bisa kita ubah, yaitu dengan cara sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi intinya semua bisa kita ubah kok. Nah, dengan demikian kita ngapain stres? Jadi lakukan gitu. Nah, hal-hal yang tidak bisa diubah, contohnya apa ya? Contohnya kematian. Nah, itu kan tidak bisa diubah. Nah, kalau seperti itu, maka coping kita, cara menyelesaikan masalahnya harus dengan menata hati. Dengan menata hati. Tapi pada masalah-masalah yang bisa kita
selesaikan, jangan pakai menata hati, nggak rampung-rampung masalahnya. Nilainya jelek, dosennya salah koreksi kok, fofok berdoa tok sama nangis, nggak jadi-jadi. Oh iya. Gitu. Depresinya kan tambah. Gitu. Jadi ada masalah yang seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi supaya sehat. Dan jangan lupa paksa untuk olahraga. Nanti kalau olahraga nanti hormon-hormonnya tuh sehat bagus gitu loh. Karena oksigennya lancar gitu ya. Jadi dipilah sejak awal ya. Kita dari awal jadi setiap harus ada memilah ya Bu ya. Betul, setiap ada masalah langsung dilihat mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah, dan fokus pada yang bisa diubah. Pasti nanti keren, bagus gitu. Iya Bu. Bu, dari Honggo Widakdo, suka sekali dengar penjelasan Kak Rani dan Bu Ekstin semangatnya menembus layar, Bu. Nembus neng dodo, nembus layar, harus semangat lah. Tema saya begini kok, gitu. Tema saya tentang ini betul, saya harus semangat. Tapi kalaupun tema saya sedih juga semangat kok ya Kak Rani. Ya, selalu Bu, walaupun semangat. Temanya sedih. Bu Ekstin mau bawa tema apapun, mau gangguan kepribadian apapun, tetap semangat kok Bu. Belajarnya menyenangkan. Honggo senangnya lagu apa, Honggo? Saya senangnya lagu-lagu melo, tapi nyanyinya dengan semangat, dengan lagu maju tak gentar, jadinya beda. Jadi lagu melo dibawakan dengan semangat gitu, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, boleh gitu ya, boleh dapat jiwanya gitu. Kan ada yang mengatakan gini Bu, mendengarkan lagu itu juga harus berhati-hati gitu, karena tanpa sadar kalau masuk terus liriknya, ritmenya, kalau melo itu bisa pengaruh ke kita gitu. Terus gimana Bu itu harusnya? Betul, tadi itu yang saya belum rampung ngomongnya itu seperti itu. Ada orang yang senang tadi, tapi itu kelewat tadi ya. Jadi ada loh orang-orang yang selalu menyanyinya lagu patah hati. Kalau lagu suami istri, suaminya direbut orang, istrinya direbut orang, dan ajaibnya itu mestakung, semesta mendukung. Terjadilah. Nah, jadi belajar dari situ kita perlu belajar bahwa kalau nyanyi itu lagu-lagunya harus yang baik gitu, karena itu hipnotis buat diri sendiri. Jadi yang namanya hipnotis itu tidak harus orang pakai mantra-mantra, enggak. Apa yang kita katakan berkali-kali itu akan diserap oleh hati dan otak kita. Nah, mau nggak mau jadi terus masuk gitu loh. Maka saya senang dengan lagu-lagu yang melo dinyanyikan dengan benar, tapi suasananya gembira nggak apa-apa. Menurut saya nggak masalah. Berarti tetap harus hati-hati memilih lagu. Ini liriknya kayak gimana, maknanya apa gitu ya Bu ya? Karena itu hipnoterapi, hipnotis buat kita. Kita kalau lagi sedih ngomong gini, hai jiwaku, hai diriku, mbok gembira toh. Nah gitu boleh, kita menghipnotis diri sendiri gitu boleh. Jadi kalau lagi sedih, nyanyinya maju tak gentar. Halo halo Bandung, Indonesia Raya. Itu nanti mau nggak mau otak mikir, ini orang lagi seneng gitu loh. Baik Bu. Lalu untuk ini Bu, membangun badan yang sehat ini Bu, berarti kan lewat gerak, lewat olahraga gitu, apapun sarananya bisa ya Bu ya? Bisa, apapun ya lakukan. Pokoknya dengan happy, dengan sekarang banyak sekali online, YouTube, senam, silakan dicoba. Karena itu orang-orang yang depresi itu seringkali sarannya, kalau diberi saran-saran psikologi itu kadang-kadang nggak masuk, diberi konseling nggak masuk. Suruh treadmill dulu, pakai treadmill dulu. Semakin cepat, semakin bagus, sudah sebentar lagi minum, terus mandi, gitu loh. Jadi terapi jalan itu bagus sekali, karena otak itu jadi kemudian juga bekerja, tadi saya bilang, setiap kita bergerak, otak itu mikir kita lagi happy. Jadi kemudian mengeluarkan hormon-hormon happy. Nah silahkan dicoba gitu. Ini orang-orang depresi itu harus bergerak. Bahkan dulu kalau di RSJ, kalau ada orang yang suka diem terus itu Kak Rani, stupor, diem aja gitu, semakin depresi, kita lempari pakai bola. Dilempari kan, dia diem aja, dilempari pakai bola, lama-lama kan dia menghindar, itu sudah bagus gitu loh. Ini memancing responnya dia supaya aktif gitu ya Bu ya? Itu bagus. Jarang lah orang instruktur olahraga yang kemudian sering sedih itu jarang ya, pada saat melakukan itu pasti oksigennya lancar. Betul. Iya, dan gitu. Kelihatan kalau orang yang rajin olahraga kayak lebih awet muda dan wajahnya selalu fresh gitu ya Bu ya? Iya betul. Nah, itu nanti dokter-dokter bisa cerita kenapa gitu ya, karena happy sih. Betul. Kan dari sisi psikologinya ya karena dia happy karena bergerak. Jadi silahkan gitu, nggak mungkin kalau badannya tadi saya bilang badannya kurang sehat nggak apa-apa gitu loh. Jadi tidak harus kita sempurna sekali dalam kondisi psikis maupun kondisi fisik. Kadang-kadang psikisnya
seperti saya rada-rada gila, ya nggak apa-apa. Rada-rada flu, ya nggak apa-apa. Lakukan kegiatan seperti biasanya. Nah, ini resep yang berikutnya. Kalau kita merasa nggak nyaman dengan diri kita, punya masalah, lakukan aja kegiatan seperti biasanya. Jadi bayangin gini, misalnya ya, kalau saya lagi putus pacaran nih misalnya, putus pacaran, kan jadi males. Tadi saya bilang, kadang-kadang bukan putus pacaran terus bikin sakit, bukan, tapi di tengahnya itu ada perantaranya. Karena putus pacaran, maka saya berperilaku tidak sehat. Ngerokok terus misalnya, tidak mandi, tidak makan. Nah, akhirnya saya sakit, gitu kan. Jadi, sekarang kita belajar dari situ, kalau ada masalah, gitu misalnya, kita lakukan kegiatan seperti biasa. Kalau orang Jawa bilang itu nyelimur. Jadi ketika kita ada permasalahan, kita bayangin, ini kalau aku lagi nggak patah hati, aku hari ini lagi ngapain ya? Oh, hari ini aku lagi kuliah. Ya berangkat kuliah. Kadang-kadang kita patah hati kan males kuliah. Iya, betul. Nah, dipaksa harus seperti kegiatan sehari-hari. Ya, itu tetap kuliah. Sehingga dengan demikian, kalau bahasa Jawa bilang tuh nyelimur gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu tadi menyangkal diri. Lakukan itu, nanti lama-lama bagus gitu. Oksigennya semua jadi bagus, nah bisa memandang masalah dengan lebih baik. Oh, gitu berarti sih, sebetulnya cuma seperti berpindah fokus gitu ya Bu ya? Karena kalau semakin nggak ngapa-ngapain kan, kalau nggak ngapa-ngapain kan kepikiran masalahnya terus. Nah, kalau ada masalah, ya dicari mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan, fokus pada yang bisa. Itu biasanya bagus itu. Ya, Bu, iya. Tapi Bu, ada ini enggak Bu? Maaf nih buat teman-teman misalnya ada kendala di fisik gitu. Mungkin maaf fisiknya kurang sempurna untuk melakukan suatu gerakan tuh mungkin kesulitan atau bagaimana gitu. Nah, itu ada solusi nggak Bu supaya badannya juga tetap sehat gitu, terjaga? Nah, itu kalau itu bisa nanya ke ahli fisik gitu biasanya ya, atau dokter begitu ya. Yang penting semua bisa gitu. Kalaupun ada kendala, kita tanya. Kalau misalnya olahraga buat saya, seumur saya punya kendala begini, begitu, bagaimana? Begitu. Ini kan ada bedanya antara apa ya, gerak dengan olahraga. Kalau yang istilahnya prestasi itu ya, kita cek ini istilahnya. Ada psikologi olahraga dan psikologi exercise gitu kalau nggak salah ya. Jadi yang olahraga banget itu yang kayak atlet untuk berprestasi. Nah, bagi yang tidak ingin berprestasi kan nggak apa-apa. Yang penting ada gerakan. Nah, gerakan itu kalau memang terhambat, bisa nanya ke ahlinya. Pokoknya itu nyambung banget. Ya, dan somatis, itu nyambung. Banyak kan orang-orang yang kemudian ke dokter menganggap bahwa dia sakit apa, setelah dicek nggak ada apa-apanya atau Kak Rani? Iya, betul. Banyak banget tuh. Nah, itu berarti masalahnya di psikis gitu. Jadi bolak-balik dah itu. Itu seperti ketika Bu Christine yang membuka workshop atau seminar kan seringnya kan yang senam jari brain gym itu ya Bu ya, salah satu contoh salah satunya, ya Bu ya. Salah satu contoh. Ini misalnya orang yang sudah tua atau secara fisik dia terhambat untuk melakukan suatu gerakan, minimal dengan gerakan seperti ini kan lumayan ya Bu ya, dampaknya ya Bu ya. Lumayan. Gerakannya boleh dipilih sesuai dengan kemampuan lah, nggak harus yang aneh-aneh. Iya, betul. Gitu. Itu penting banget. Makanya anak-anak kecil itu selalu happy ya, anak kecil itu. Karena dia bergerak gitu. Secara fisik dia gerakannya banyak, sehingga jarang bayi depresi itu kan jarang. Iya, betul. Jarang lah gitu. Ya, silakan ini ada pertanyaan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ini tidak terbatas usia, latar belakang, kelamin ya Bu. Semuanya harus ya Bu ya? Ya, silakan. Ya. Tania, Florencia. Silakan teman-teman. Isan kayaknya juga Gagah Isan, Alan Fajar, halo, Pristil. Wah, ini saya absen ini. Wah, kayak kuliah online aja saya ya. Sudah kebiasaan. Cuma pindah medianya aja Bu ya. Sudah biasaan kuliah online, saya nanya, apa kabar Desti Ades? Gitu ya, Desti Ades. Desti Ades nih, teman seangkatan. Nindut. Oh ya, Desti Ades ya. Alan Fajar. Oh iya Bu, saya mau tanya satu hal juga nih Bu. Contoh seperti Bu Christine sendiri gitu ya Bu ya. Mungkin dengan adanya kuliah online ini kan mau nggak mau menatap layar secara online pasti lebih panjang, lebih lama. Berat. Nah, gimana Bu tipsnya di masa-masa kayak gini yang pekerjaannya mengharuskan untuk online supaya tetap seimbang jiwa dan badannya Bu. Badannya atau nggak imbang atau oleng gitu ya. Karena menatapnya layar itu memang capek. Itu jadi kuliah-kuliah sekarang itu
untuk dosennya juga capek. Jadi kalau mahasiswa ada keluhan, itu dosennya lebih mengeluh lagi karena capek. Tapi justru ini kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Ini sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan kita menghadapi hal seperti ini? 2 bulan. Itu 3 hari aja sudah harus sudah harus kembali ke sudah harus keluar dari zona nyaman. Dulu kalau saya kan ngajar itu enak ketemu langsung ya. Nah, ketemu langsung ini juga penting. Juga penting untuk kesehatan fisik dan psikis. Kenapa? Karena energi dari mahasiswa itu keserap ke saya. Iya, Bu. Energi saya diserap oleh mahasiswa. Tapi sekarang saya ketemunya monitor, ini repot. Nah, tapi daripada, nah tadi kembali, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Kalau saya kepengen ubah, ini berat. Misalnya harus kuliah lah, kan berat. Ya, yang tidak bisa diubah ya sudah nggak bisa. Tapi yang saya bisa ubah adalah bagaimana supaya kuliah online ini menjadi menyenangkan buat saya. Saya harus ada seni yang baru. Oh, saya 2 bulan ini sudah jadi YouTuber loh. YouTuberan gitu ya. Karena karena jadi di masa pandemik ini terutama bagi yang muda jangan merasa bahwa harusnya saya begini tapi gagal, harusnya begini tapi nggak jadi. Jangan, kita cari jalan lain. Nah, dengan cari jalan lain itu kita punya keterampilan yang baru justru. Nah, keterampilan saya yang baru salah satunya apa? Ngecipris di depan monitor. Itu keterampilan saya yang baru. Gerak bibir ya, Bu? Iya, ngomong terus itu padahal nggak ada orang depan saya. Ini mending ada Kak Rani gitu ya. Tapi untuk kuliah online kan saya biasanya memberikan materi sebelum kuliah live. Itu saya berikan materi dulu, saya rekam dulu pakai suara saya. Nah itu kan saya ngomong sendiri loh. Betul. Kalau saya berkali-kali hanya mengeluh, ya ampun, ngenes banget, ngelongsomen ya kayak gini, itu sedih saya. Tapi saya oke lah, ini seni yang baru. Siapa tahu keterampilan saya menjadi penyiar di depan laptop ini, suatu hari nanti akan bermanfaat. Betul nggak? Miftah Hariski, betul nggak Miftah? Bener toh? Jadi siapa tahu bisa jadi penyiar radio podcast ya Bu ya? Betul, itu saya nggak bisa ya, podcast diajarin ya. Iya Bu, oke Bu. Oh berarti cara mengimbanginya berarti gimana Bu? Jadi yang pertama dari sisi pikiran dulu, dari sisi pikiran bahwa masalah begini tapi saya nggak usah mengeluh. Mungkin ada keterampilan baru yang bisa saya miliki gara-gara atau berkat pandemik ini. Jadi lakukan, cari yang bisa diubah itu. Nah, kemudian secara fisik harus konsultasi memang ke ahli IT. Gimana supaya saya tidak terlalu sakit matanya. Dan habis habis kuliah online, jeda dikit pasti saya berjalan-jalan. Maksudnya di rumah jalan-jalannya, bukan ke mall. Jalan-jalan aja, minum, dan sebagainya tetap dijaga. Tapi seru, karena ada keahlian yang baru. Nah, bagi anak-anak muda nih, mahasiswa yang sekarang sedang pandemi juga, jangan selalu merasa semua gagal. Bisa kok dilakukan. Tadi saya lihat ada teman saya yang senengnya gitar. Karena pandemi, gitar ngiringi teman-teman gitu ya, kalau namanya kalau show pentas. Tapi dengan begini kan nggak bisa tuh dia. Dia jadi YouTuber loh sekarang malahan, yaitu ngajarin gitar, tutorial yang baik di YouTube. Ada aja, sehingga setiap bangun pagi, itu selalu baru kitanya, selalu semangat. Habis ini saya bikin tutorial YouTube apa ya, yang tidak dilakukan pada saat sebelum pandemi. Jadi setiap pagi itu harus selalu baru, surprise gitu, hari pagi ini. Nah gitu, saya juga dengan mahasiswa gitu. Pagi ini saya mau ngapain ya, rekaman apa ya, biar mahasiswa seneng gitu. Mikir, jadi gini saya kasih. Setiap mahasiswa saya yang download materi saya, nanti otomatis dapat poin. Dapat poin. Tapi saya nggak ngomong ke mahasiswa loh, muka-muka hari ini nggak ada yang nonton ini mahasiswa saya ya. Nanti tahu, tahu resepnya. Nanti mahasiswa itu mendapatkan notifikasi bahwa Anda mendapat poin. Lama-lama kan dia sadar, loh, saben saya download materinya Bu Extin kok dapat email poin. Lama-lama dia sering download loh, belajar download. Nah, itu seru gitu. Nah, ini menjadi seni yang baru buat saya sehingga nggak stres gitu loh. Nanti dibuat apalagi dibuat apa itu namanya gamifikasi. Menghadirkan situasi bermain dalam kehidupan nyata. Seru lah. Berarti akhirnya dari rekaman-rekaman itu diposting di YouTube gitu Bu. Nanti mahasiswanya download baru perkuliahan diskusi gitu Bu. Kalau yang perkuliahan memang sudah ada platform dari kampus gitu ya. Itu langsung jadi tidak ada orang lain yang bisa begitu. Jadi tapi saya rekam dulu di PPT-nya gitu. Nah, nanti mereka tinggal download. Lah pada saat mendownload itu mereka dapat poin. Jadi ada beberapa rahasia saya. Ngapain dia
supaya dapat poin. Nanti lama-lama dia ngerasa, oh setiap saya mengerjakan tugas tepat waktu dapat poin, itu otomatis gitu. Nah, kalau mau di-link ke YouTube, itu biasanya materi-materi yang populer, biasanya seperti itu. Berarti kita pun juga boleh ya Bu ya, download videonya Bu Christine di YouTube ya Bu ya? Kalau di YouTube sih boleh. Boleh, kalau di kuliah kayaknya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya, gitu-gitu. Jadi kan, itu maksud saya adalah sayanya seru gitu loh. Jadi jangan hanya mengeluh, ya ampun, sinyalnya habis, gini-gini, alah doh. Sinyal itu nggak bisa kita ubah, pokoknya saya sudah langgaran, tapi kalau sinyal nggak beres gimana? Jangan mikirin ke yang situ, tapi pikirin supaya gimana mahasiswa semangat, sayanya juga seneng. Itu kalau mahasiswa WA saya atau di kuliah ngomong, yes Bu, saya dapat bintang banyak loh, itu happy ya, padahal virtual tapi happy gitu loh. Nah, seperti itulah. Yang suka makan, jangan terus nggak masak. Ayo masak, posting di Instagram gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ubah, kita push. Yang nggak bisa diubah itu tetap di rumah aja, tetap di rumah aja gitu. Apapun situasinya ya. Apapun situasinya harus tetap menciptakan kondisi yang happy ya intinya ya Bu ya. Betul. Pokok kayaknya jengkel tadi soal nilai itu kayak Kak Rani. Soal nilai tadi. Apa nih Bu komentarnya Bu? Ini Bu, ingat nih, ayo. Gimana Bu? Kata-katanya apa Bu? Apa sih ini? Si Fofok dulu sebentar, Fofok sebentar. Saya nemuin Fofok nih sebentar. Iya Bu. Fofok tuh hilang ya Fok. Oh ini. Ayo buat podcast. Ayo Inga dibuat. Saya tak ikut. Fofok nanya apa ya? Namun mereka ini kayaknya ada kalimat atasnya. Kepotong nih kemiak saya. Oh ini. Fofok ini namanya siapa Bu? JP. Oh, JP. JP, sore Bu, untuk orang-orang yang overthinking cenderung akan sulit untuk langsung bisa memilah hal yang bisa diubah dan tidak. Misalnya karena merasa saya bisa melakukan semuanya. Terus ada sambungannya sebentar, tak cari. Namun mereka juga mengeluhkan jadi berbeban berat. Bagaimana cara kita menyikapinya? Adakah tips untuk orang tersebut? Wah, ini JP itu adalah seorang psikolog anak, pasti tahu. Jadi ini menguji saya pertanyaannya, ya tahu. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini tergantung. Kalau dia memang orang yang cukup kognitifnya cukup jalan, dia belum depresi banget, kita kadang-kadang perlu benturkan dia di dinding. Kita ngomong gini, apakah dengan kamu mikirin bahwa kamu harus di rumah terus sampai kamu nangis-nangis itu terus kamu jadi happy gitu? Nah, gitu dibentur gitu. Apa benar? Dia itu naksir kita, naksir kamu. Dia WA nggak pernah, nelpon nggak pernah, itu apakah itu yang disebut dengan naksir kamu? Menurut kamu gitu? Nah, gitu, biar dia sadar, gitu. Seperti itu. Tetapi yang langkah pertama memang sebenarnya dia sadar bahwa dia lagi bermasalah, sehingga kita ajarin aja. Kita ajarin itu, Fok. JP. Kita ajarin buat dua itu tadi. Mana yang bisa diubah, makanya kita emang harus ajarin gitu. Karena dia berbeban berat toh. Kadang-kadang orang yang berbeban berat tuh karena bebal, jadi kasih tahu nggak mau gitu ya. Jadi salah satunya pasti dia sendiri yang orang yang bisa kita ajak bicara dengan lebih mudah itu yang dia ngaku sendiri, aku ini kok bermasalah gimana ya. Nah, itu the best prospect gitu. Jadi itu paling baik gitu. Tapi kalau dia sendiri bebal nggak mau ya memang agak repot. Jadi memang bagaimana cara menyikapinya kita ajarin. Jangan hanya ngomong pada orang-orang seperti itu, tapi ditulis pakai kertas gitu loh. Pakai kertas atau pakai whiteboard kita jelasin. Jadi dia tuh bisa melihat. Tergantung dia tipenya visual apa enggak. Kalau visual, menurut saya mending ditulis. Jadi dia bisa lihat gitu loh. Dengan WA gitu ditulis. Jadi lihat di poin-poinnya ini yang bisa diubah, ini yang tidak bisa diubah. Tetapi masalah bebal dan tidak bebal itu memang hanya Roh Kudus kok. Jadi kadang-kadang kita sudah berusaha, pokoknya yang penting kita berusaha yang terbaik kita lakukan. Dan kita beri waktu untuk Roh Kudus itu bekerja. Nggak usah kita semua. Gitu. Nanti mumet, nanti kita jadinya stres gitu ya. Saben bulan ketemu sama klien, psikolog bisa gila. Ada hal yang nggak bisa kita kontrol ya Bu ya, dan itu kita memang harus ya udah pasrah aja lah. Ya sudah, ini memang bukan bagian saya. Pokoknya sudah saya lakukan yang terbaik gitu. Happy day, happy day. Happy day. Ini ada Miftah ini nih mahasiswa saya. Halo Miftah, Mas Miftah, selamat sore. Ya Bu. Sore, Mas. Apa nih kadang-kadang kan juga di masa seperti ini, mungkin di masa pandemi ini banyak orang yang menjadi psikosomatis ya Bu ya.
kayak seperti mengada-adakan ya, sebetulnya badannya sehat, tapi ya tadi itu kayak merasa krosok-krosok itu ya. Ya, krosok-krosok, saya kok demam, saya kok begini, saya kok begitu gitu. Mungkin agak sulit juga ya Bu ya menghadapi orang-orang seperti ini ya Bu ya. Nah, kalau orang seperti itu ya langsung ke pihak yang kompeten. Misalnya saya merasa saya kok tiba-tiba sesek ya, tiba-tiba gitu ya. Nanti saya harus langsung ke yang kompeten, siapa dokter, tanya. Kalau emang kita ragu-ragu tanya. Dan kalau dokter sudah mengatakan, ahlinya bilang bahwa kamu tuh sehat, ya sudah percaya aja. Ini orang yang tidak kuat untuk mendengar berita-berita itu loh Kak Rani. Maka dia stop, jangan dengerin berita itu. Tapi bagi saya tipe yang nggak masalah, ya nggak apa-apa. Seperti tadi, ngeliatin stalkingnya punya mantan. Kalau Anda kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau bikin Anda ngedrop ya nggak usah dah, gitu aja gampang. Jadi ke yang kompeten. Demikian juga untuk gangguan psikis Kak Rani. Ada yang modelnya orang yang diagnostik diri sendiri kan? Iya betul. Saya katakan agak gila ini. Nggak usah kayak gitu, nggak usah ngerasa-ngerasa gitu, nggak usah GR lah. Nggak usah GR, nggak usah baper. Karena orang itu untuk didiagnosis gangguan atau fisik maupun psikis itu harus ada beberapa kriteria, nggak cuma satu. Wah, saya seneng foto di Instagram, narsis nih saya, enggak. Saya hari ini seneng gitu ya. Tadi pagi saya nangis karena kehilangan dompet misalnya. Terus siang ketemu Kak Rani gembira. Waduh, berarti saya bipolar nih. Enggak gitu banget, enggak gitu amat. Untuk mendiagnosis sesuatu butuh beberapa kriteria. Jangan suka mendiagnosis diri sendiri, udah gitu. Ya, seperti itu kira-kira ya. Oh iya Bu, kalau ini Bu, ada apa kabar Mira? Teman SD saya, teman SMP saya kok ada ini ya. Bu Iin. Banyak ya Bu yang join ya? Iya, kok ada yang join ini berarti Bu. Wah, menarik, ya. Dan promosinya Kak ini ya. Promosinya Kak Rani. Doa ketenangan. Apa itu ini ya? Ngomong apa ya? Kok saran? Oh, doa tenang. Nah, itu. Doa ketenangan Bu sarannya. Gimana Bu? Ya, jadi gini. Tadi ada masalah yang bisa diatasi dan tidak kan? Kita fokus pada yang bisa. Nah, cara ngatasinya adalah apa? Tadi saya bilang menggunakan penanganan masalah atau bahasa Inggrisnya coping. Yang mana? Ada coping yang perilaku, ada coping menata hati. Lah yang mana? Nggak semua persoalan bisa selesai dengan coping menata hati. Nggak semua masalah selesai dengan coping perilaku. Kita lihat persoalannya. Kalau persoalannya itu bisa kita ubah dalam kendali tangan manusia, maka gunakan coping perilaku. Kalau nilai saya jelek, saya langsung ke dosen. Bukan berarti saya meniadakan khasiat doa, enggak loh. Tetapi yang dominan adalah saya melakukan, saya berangkat ke dosen. Tetapi kalau masalah itu enggak bisa diubah oleh manusia sebagai kekuatan manusia, ya kita doa, menata hati. Gitu. Maka maaf bagi yang tidak, tapi yang kemarin kayaknya umat Kristen, bukan kayaknya, kemarin umat Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan ya. Iya betul. Itu artinya apa? Bahwa kita jangan memandang rohani-rohani melulu pada semua masalah. Rohani boleh. Tapi kita jangan memandang hal-hal semua itu rohani, tapi harus ada aplikasinya. Apa yang kita lakukan? Nah, dari saran dari Kak Inge, keren sekali karena doa memang selalu membuat tenang ya, selalu itu. Dan itu bagus sekali. Tapi harus disertai dengan apa tadi ya? Tindakan. Kalau bisa dilakukan, perilaku. Bagus. Apalagi kalau bisa dua-duanya ya Bu, ya setiap menghadapi masalah, doa, menata hati, juga melakukan sebuah tindakan akan lebih maksimal ya. Nanti Inge PR-nya ngajarin Bu Ekstin 1 podcast, 2 ngajari ketenangan, doa ketenangan. Siap-siap nih Inge nih. Iya, Inge. Oh iya Bu, ada ini nggak sih Bu, dampak setiap orang tuh kan tipenya beda-beda. Ada yang tipenya visual, auditory, ada yang tipenya kinestetik gitu. Nah ini dalam rangka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya tuh ada sesuatu yang berbeda, ciri khas dari masing-masing tipe itu nggak sih Bu? Ya, mungkin ada ya, tapi mungkin dalam hal olahraga sih kayaknya nggak ada. Tapi mungkin kalau yang senang visual mungkin ya, yang itu dalam hal belajar. Tapi kalau dalam gerak itu mungkin kalau yang visual bagus kalau dia bergerak sambil melihat gitu ya. Ada instrukturnya, maka bisa silahkan download di internet yang ada instrukturnya. Tetapi yang senang musik, yang audio, pakailah musik-musik yang bagus. Jangan musik-musik yang nggak senang kayak saya. Senang Sobat Ambyar ya, lagu-lagunya yang Sobat Ambyar. Kalau lagunya jazz kan jadi males gitu loh, jadi nggak bisa gerak. Saya nggak seneng jazz soalnya.
Bagi yang seneng jazz jangan tersinggung ya. Saya nggak benci, cuma nggak seneng. Jadi contohnya gitu mungkin ya. Kalau yang kinestetik gimana, Bu? Kalau yang tipenya kinestetik ini mungkin lebih seneng ya. Kalau kinestetik lebih banyak bergerak ya. Jadi cocok ya apapun gitu ya. Silakan. Jadi kinestetik nggak ada persoalan kalau olahraga mestinya loh. Karena dia bisa seneng praktek dan seneng bergerak. Menurut saya nggak ada persoalan gitu ya. Iya, baik Bu. Ini kita buka lagi untuk pertanyaan ya Bu, teman-teman kalau mau ada yang bertanya lagi ya Bu. Ya silakan. Saya cek di sini, moga-moga nggak ada yang kelewat. Ini kan kebiasaan kuliah online kan baik juga tuh ya. Jadi kalau ada Instagram saya ikut ngecek, ada pertanyaan. Ini Cik Mira, apa kabar Cik Mira? Nah, ketawa ini loh ya. Untung saya lagi happy. Kalau saya happy, badannya sehat, mau ada emoticon ketawa, nangis, nggak masalah. Tapi kalau badan saya nggak enak, kalau badan lagi nggak enak, malah ngejak soto. Kalau badan lagi nggak enak, semua dianggap nyindir. Kan kita sering dengar tuh. Betul. Kalau kita lagi sedih, semua lagu sepertinya nyindir. Iya. Nah, padahal pencipta lagunya kenal saya aja nggak gitu. Nah, kok nyindir. Nah, jadi GR ya Bu ya. Ini Cik Mira malah ngajak saya makan soto, ngawur. Ini masih ngabuburit ini. Kurang sebentar ya. Justru kita nge-live biar nemeninnya ngabuburit ya Bu ya. Oh iya, betul ya. Cik Mira nggak tahan aja nih. Kalau kuliah online itu biasa juga lewat media Instagram seperti ini atau lewat apa Bu? Oh, kuliah online tadi saya bilang kampus saya nih Unika punya platform sendiri khusus. Jadi seperti ini live juga. Live. Tapi materi saya sudah berikan dulu semalam sebelumnya. Tadi yang saya bilang terus saya rekam di dalamnya ada suaranya sehingga mereka udah ngerti materinya itu. Live juga begini. Dan itu menyenangkan ya. Kalau bilang IT itu tidak personal, tidak hangat, menurut saya justru hangat karena saya bisa menyapa. Coba kalau di kelas 70 orang itu saya nggak semuanya hafal. Tetapi kalau di online saya bisa lihat, halo Mira, halo Kak Rani, gitu-gitu. Sangat personal menurut saya. Jadi makanya dulu kemarin-kemarin sebelum adanya pandemik itu kan banyak sekali seminar-seminar soal gadget itu loh Kak Rani. Ya betul. Soal gadget, parentingnya seperti apa. Saya selalu bilang nggak ada persoalan. Gitu loh, nggak ada persoalan soal itu. Yang penting orang tuanya baik ya. Tapi kemudian banyak yang bilang, oh tentu saja kita harus membatasi. Nah sekarang gimana kalau model kayak sekarang? Nah, iya. Karena ada anak-anak yang diajarinya gini, pokoknya kalau Jumat Sabtu tok boleh menggunakan internet. Selain hari Jumat Sabtu Minggu nggak boleh. Nah, akhirnya mereka berpikir kalau menggunakan internet itu hanya untuk bermain. Betul ya? Kan? Jadi kalau untuk belajar, nah sekarang kondisi begini semua harus pakai internet. Kejandapan jadinya. Anak-anak mental setnya jadi nggak pas. Nah, sesuai dengan tema yang ini, karena waktunya sudah hampir habis, gini, karena fisik dan psikis itu sangat nyambung, maka bagi yang kerja online atau kuliah online, ketika online itu siapkan seperti kalau kita tidak online, jangan rebahan. Karena kalau kita tiduran, otak itu ngerekam. Orang ini sedang santai. Nah, jadi dosen ngomong apa aja mental semua. Jadi kalau memang kita mau kuliah online, kerja online, walaupun di rumah, kita tetap siap seperti mau berangkat kuliah. Tapi cuma di depan laptop, di depan komputer. Sehingga otak mikir, oh ini Extin ini mau kuliah, ini mau ngajar nih. Karena pakai baju untuk ngajar misalnya. Sehingga dia langsung switch, langsung seperti ngajar. Jadi jangan jadi generasi rebahan. Gitu. Karena otak nanti akan jadi males gitu. Nah, jadi tetap seperti itu. Ini ada yang bertanya kayaknya. Iya Bu, silakan langsung dijawab Bu. Google Meet Big Blue Button, oh ini mahasiswa Unika nih Masti, menggunakan Big Blue Button. Kalau saya lebih senang produk-produk Unika langsung, ya. Betul, Francisca Angela. Sing baperan sapa Mir? Oh ya, saya baperan katanya Mira. Dijak makan soto, terus terharu, melo banget ya. Mira tuh bentukan, kayak ngajak makan soto, saya jadi terharu. Aduh, melo banget ya. Kuliah online kesel, mahasiswanya mesti bekah-bekuh kesel ndeloki laptop. Itu kalau mahasiswanya, dosennya nggak punya seni. Kalau yang punya seni, seru. Malah pada nanya kemarin,
hari ini libur nggak ya Bu? Kok nggak ada libur, kenapa toh Bu? Mbak kuliah aja gitu ya kan? Karena ya, kan mendapatkan poin tadi, mendapatkan poin dan kemudian kayak nanya gitu ya. Jadi harus dan menjadi sesuatu yang menyenangkan dibuat seneng. Betul. Iya. Soalnya kalau dosennya ngasih tugas tok ya Bu, gitu ya. Ya itu dia Bu. Oke, lanjut Bu, ada lagi nih. Bu, yang psikosomatis sesak napas sebelum datang ke dokter, bisakah kita melakukan pertolongan pertama? Ini kanaya. Gini, ya, bagus Bu. Kalau dia sesak napasnya, bagus ini. Sesak napasnya kenapa? Kita cek. Kalau dokter pernah mengatakan bahwa dia sesak napas, mau nggak mau memang harus diobatin. Tetapi kalau itu tidak ada persoalannya, dokter bilang nggak ada masalah, maka silahkan kanaya untuk ngecek, untuk ngajarin teman kita ini, niteni. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Memperhatikan saat kapan, setiap kapan dia sesak nafas. Itu pasti nggak mungkin tiba-tiba atau cukup-cukup. Pasti ada rentetannya. Ya, kalau itu memang psikosomatis, pasti ada rentetannya. Ngapain? Nah, orang itu disuruh niteni. Kalau habis marah dengan orang, sebentar lagi sesak napas nih. Maka dia sudah siap-siap kalau mau marah, redam dulu supaya nggak sesak napas gitu. Jadi pertolongan pertamanya adalah, kalau memang dia sakit ya harus memang ke dokter, tanya ke dokter. Tapi kalau dokter bilang nggak ada masalah, diminta untuk memperhatikan. Saya juga mengalami gangguan loh. Salah satunya fobia lah, OCD, pokoknya gangguan itu saya hampir semua punya saya. Karena pengajar psikologi abnormal. Jadi kayaknya pas semua nih saya gitu ya. Nah itu saya niteni aja. Saat kapan saya ngeceki pintu terus? Saat kapan? Oh saat mau ujian. Berarti ujiannya harus dipersiapkan dengan baik sehingga kecemasannya turun, gangguan itu tidak keluar lagi. Jadi disuruh niteni aja. Nggak usah harus hilang. Pokoknya setiap orang mengalami gangguan apapun, kalau dia bisa memperhatikan kapan kambuhnya, maka nanti di usia 40 paling lambat, semua gangguan habis hilang. Maka orang bilang, saya kalau ngomong di kuliah, saya bilang life begins at 40. Jadi setelah 40 tahun, semua gangguan itu lenyap. Asal selama 40 tahun ini dia belajar. Kapan ya saya kumat? Nah, mungkin Kak Rani belum pernah melihat saya kumat. Nah, karena saya tutupin gitu. Iya, karena saya ngerti. Bariki kumat nih kalau gini. Maka saya redakan gitu, saya kendalikan. Supaya nggak kelihatan kumat gitu. Ya. Tapi ini beda dengan ini ya Bu ya. Dengan seperti kayak fake atau muna atau apa istilah orang gitu kan, itu beda ya, beda konteks ya Bu ya. Beda konteks. Muna ya nggak apa-apa, lagi saya bilang muna pun nggak apa-apa, asal demi kebaikan nggak masalah. Kalau jelek lah misalnya apa ya, kalau demi kalau yang nggak baik ya nggak, jangan. Tapi kalau yang demi kebaikan, muna itu menyangkal diri, itu saya bilang. Saya sakit, tapi saya minta bantuan loh, jangan terus gaya gitu, bukan. Saya tetap meminta bantuan kepada dokter, dan dokter mengatakan ya sudah, pura-pura sehat sudah gitu. Nah itu seperti itu kira-kira. Siap Bu. Iya. Apa kabar Fatur Rohman yang setia kadang-kadang mendengarkan saya di radio ya? Ya, semoga hari ini semua sehat gitu. Amin Bu. Yuyus, apa kabar Yus? Yuyus juga senangnya nge-live siaran langsung Yuyus. Ya, nih kan ini kan jadi ada seni keterampilan yang baru Kak Rani yang saya miliki. Iya, betul. Yaitu menyapa orang lewat virtual lewat gitu. Media online ya. Yang dulunya mungkin kita masih suka bingung ya Bu ya, pakai aplikasi ini, menggunakan ini harus kayak gimana. Ternyata sekarang malah makin ahli ya. Ada Agrindik Bu. Banyak itu Yuyus. Agrindik itu Yuyus panggilannya. Ya, personal ya saya ya, walaupun menggunakan media, tapi kan bisa personal juga. Jadi jangan menuduh bahwa IT itu bikin tidak personal. Ya. Jadi tidak mengurangi kehangatan ya Bu ya. Ya, kehangat ini. Ya gitu. Nah nanti kalau ada yang belum dijawab, boleh DM ke Kak Rani atau ke saya langsung. Ya, oke, gitu. Silakan ya. Ya. Bu, ini berarti kan kegiatan sore seperti ini kita sambil ngisi ngabuburit gini. Tapi kan untuk teman-teman yang berpuasa nih Bu, mungkin kan sedikit mengalami kendala misalnya ya, kalau tetap harus bergerak, aktif secara badan gitu loh Bu. Apalagi di bulan-bulan puasa kemarin, meskipun besok sudah hari terakhir gitu ya Bu ya. Tapi mungkin bisa disiasati dengan gerakan-gerakan simpel aja, tapi yang penting badan itu jangan diem terus gitu ya Bu ya. Betul. Itu dokter siapa itu memberikan, sekarang informasi deras sekali kok. Di TV, di YouTube, dimanapun banyak dokter-dokter. Ini mungkin kapasitasnya lebih ke dokter ya. Kalau saya kemarin mendengarkan aja gitu ya. Itu olahraganya bisa yang ringan-ringan, silahkan, yang tidak harus mengeluarkan keringat. Bahkan ada yang bilang, dokter jangan olahraga menjelang buka puasa. Bukan gitu masalahnya, kan udah lemes tuh. Lebih baik kalau misalnya
diganti. Jadi kita tuh jangan fanatik, maksudnya gini loh. Aku tuh nek olahraga ya, pokoknya jam 5 sore. Ya jangan, kita kondisinya sekarang sudah berbeda kok. Itu kita harus memang ini dalam badan yang sehat terdapat tubuh yang kuat tuh salah satunya dengan cara mudah berubah, fleksibel. Jangan harus pokoknya aku kena olahraga jam 5. Nah sudah ngerti jam 5 kan sudah lemes ya kita kalau puasa gitu loh. Terus kita keringetan sekalian dan nanti langsung minum banyak. Itu nggak sehat kata dokter. Jadi lebih baik olahraga itu mungkin setelah buka puasa, terus setelah mungkin melakukan rutinitas apa gitu yang buka puasa, habis itu olahraga ringan gitu. Itu lebih baik. Lah kok wagu ya olahraganya malam? Ya nggak wagu, memang kejadiannya peristiwanya memang berbeda dengan hari biasa kan gitu.